Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama teman saya yang begitu spesial. Nah, sebelum kita memulai podcast kali ini, ada baiknya kita saling berkenalan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Reksi. Pada kesempatan ini saya diundang untuk mengisi acara podcast ini ya. Perkenalkan, nama saya Franciscus A. Sisi Santoso. Lebih sering saya dipanggil sebagai nama Santoso ya. Begitu. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki podcast lebih lanjut, mungkin Mas Santoso sendiri bisa memberitahukan kesibukannya saat ini. Oke, makasih. Terima kasih Mas Reksi. Kesibukan saya untuk saat ini, saya lebih fokus di dalam bidang musik ya. Musik. Ya, karena saya secara pribadi hobi saya adalah bermain dengan alat musik. Dan juga saya lebih asik untuk mengalunkan lagu. Kadang dalam keadaan apapun selalu terpikir lagu-lagu baru, sehingga saya sering untuk menjadikan suatu angan-angan itu menjadikan suatu lagu. Lirik lagu. Oke. Mungkin lebih khususnya apa sih alat musik apa yang sering dimainkan oleh Mas Santoso? Baik, ada aneka macam alat ya, tapi yang sering saya pergunakan adalah Keyboard. seperti itu. Nah, seperti yang kita dengar barusan teman-teman, Mas Santoso sendiri adalah seorang musisi, Ya. seorang pencipta lagu. Nah, mungkin di pembahasan kita kali ini kita akan mengulik salah satu lagunya, yaitu berjudul Tuntunlah Langkahku. Mungkin Mas Santoso bisa memberikan apa sih maksud dari lagu tersebut? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Reksi. Ya, lagu yang sudah saya ciptakan itu ada salah satunya Tuntunlah Langkahku. Dimana sebenarnya lagu ini hanya ingin mengatakan supaya di setiap kehidupan, di setiap aktivitas kita, kegiatan kita, dan juga karya-karya kita selalu dalam tuntunan Tuhan sendiri ya. Sehingga harapannya lagu ini saya buat dengan judul Tuntunlah Langkahku. Seperti itu. Nah, mungkin dari penciptanya sendiri ada bait-bait favorit atau bait-bait yang benar-benar yang wah, ini nih yang membuat saya ingin membuat lagu ini. Ini yang membuat saya menciptakan atau mengeluarkan lagu tersebut. Ya, terima kasih. Jadi lagu ini sebenarnya ketika selama pandemi itu ada banyak aneka orang-orang yang mungkin dengan kehidupannya selama itu adalah mereka merasa tersingkir, lemah, dan mungkin bahkan dalam keadaan keterpurukannya atau ketidakmampuannya. Kadang orang tidak pernah melihat, sehingga saya mencoba untuk melirik dari kehidupan mereka untuk membuat lagu tersebut. Jadi untuk berbait dan juga lagu tersebut itu kalau kita dengarkan nanti di akhir sesi mungkin ya, itu sebenarnya per kata atau per kalimat itu mempunyai makna yang mendalam. Seperti itu. Bisa saya terangkan untuk lebih detailnya ya. Di dalam lagu itu yang bait pertama itu bagaimana kita secara pribadi diminta untuk meminta rahmat, mengharapkan bimbingan dari Tuhan sendiri supaya kita bisa mengetahui dan sadar siapa kita sebenarnya. Kemudian di bait kedua itu mengharapkan supaya dari kesadaran ini kita mampu untuk melihat orang seperti itu, melihat mereka yang dalam keadaan ketidakmampuannya atau keterbatasan mereka yang pada saat itu masih dalam masa pandemi COVID. Kemudian di dalam bait ketiga atau biasa saya menyebutnya seperti refrain ya. Di dalam refrain itu doa saya untuk kedepannya, artinya
setelah mengharapkan kesadaran diri dan akhirnya melihat orang lain, dan untuk kedepannya prosesnya adalah memohon rahmat, memohon bimbingan bahwa kedepannya itu pasti akan ada banyak batu sandungan atau akan ada banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat kita menjadi tidak sadar diri lagi. Betul. Sehingga di situ dikatakanlah supaya kehidupanku ini itu terus-menerus dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, bisa untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Seperti itu, Pak Reja. Oke. Menarik sekali pembahasan kali ini karena Mas Santoso memiliki makna sendiri tentang lagu ini. Bagaimana ia menciptakan dan latar belakang lagu tersebut, yakni mengenai pandemi COVID kemarin ya, karena banyak orang-orang yang putus asa dan bahkan mereka mengungkapkannya dengan banyak macam hal, dengan melalui aplikasi media sosial atau sebagainya. Nah, Mas Santoso sendiri melalui aplikasi YouTube dia membagikan ciptaannya tersebut untuk memberikan motivasi kepada orang-orang dari per bait, per kalimat. Tadi seperti yang dia sampaikan mempunyai maksud dan tujuannya tersendiri. Nah, kita masuk kepada artinya apa sih kedepannya Mas Santoso yang ingin dilakukan? Apakah menciptakan lagu lagi atau bagaimana, Mas? Ya, selama ini karena kehidupan saya masih terfokus dengan berkuliah ya, Ya. di salah satu sekolah di STPK ya, jurusan pastoral kata-ketik. Oleh karena itu saya mencoba untuk fokus dulu kuliah. Namun Ya. ketika nanti ada waktu dan mungkin ada suatu pencerahannya tentunya, pasti saya akan membuat lagu. Dan ini sebenarnya sudah banyak lagu yang saya ciptakan ya. Dari awal sampai saat ini ya kurang lebih sudah sekitar 10 lagu. Ada satu album sebenarnya. Seperti itu. Jadi semoga nanti ke depannya saya bisa membuat lagi untuk album berikutnya. Oke, menarik sekali. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang ingin mungkin mendengarkan salah satu lagunya, bisa mendengarkan di platform banyak di media sosial, bisa didengarkan. Nah, menarik sekali pada kesempatan ini perbincangan kita bahwa Mas Santoso ikut ambil bagian dalam gereja melalui lagu-lagu yang ia ciptakan. Ya. Nah, untuk saudara-saudara di luar sana juga bisa ikut berpartisipasi artinya dalam hal-hal kecil, misalnya sebagai lektris, lektor, misdinar, dan sebagai kor atau yang lainnya. Tentunya kita mau dan ingin menggabungkan diri dalam lingkungan gereja, masyarakat umum, serta bangsa dan negara. Itu mungkin menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Reksi Dan saya Santoso. kami pamit undur diri. Dan jangan lupa melalui lagu tersebut kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun hari ini kita mendapatkan kesusahan, tetapi pada hari esok pasti Tuhan memberikan kita jalan dan penerangan serta berkat-Nya. Sampai jumpa. Dadah.
be